Seseorang sedang tertawa lepas bersama teman-temannya. Obrolannya mengalir, suasananya hangat, semuanya terasa normal. Tapi beberapa detik kemudian, tanpa tanda apapun, kepalanya mulai terkulai, matanya terpejam, dan ia tertidur begitu saja. Bukan karena bosan. Bukan karena kurang tidur. Seperti ponsel yang tiba-tiba kehabisan baterai dan mati sendiri. Atau bayangkan situasi lain. Ia sedang tertawa karena sesuatu yang sangat lucu. Emosinya sedang tinggi-tingginya. Lalu tiba-tiba lututnya melemas, tubuhnya kehilangan tenaga, bahkan bisa sampai berlutut atau jatuh. Tapi anehnya, ia tetap sadar. Ia mendengar semuanya. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Hanya saja tubuhnya seperti tidak lagi mau bekerja sama. Kalau kamu melihat kejadian seperti itu, mungkin kamu akan berpikir, paling cuma bercanda, atau kurang tidur kali. Padahal kenyataannya, bisa jadi itu adalah gejala dari sebuah kondisi yang disebut narkolepsi. Lalu sebenarnya, apa itu narkolepsi? Secara sederhana, narkolepsi adalah gangguan kronis pada siklus tidur dan bangun. Artinya, batas antara kondisi terjaga dan tertidur menjadi kabur. Otak yang seharusnya tahu kapan harus bangun dan kapan harus tidur, justru kehilangan kendali atas saklarnya sendiri. Dan penting untuk dipahami, ini bukan sekadar rasa ngantuk biasa saat rapat panjang atau saat pelajaran terasa membosankan. Ini juga bukan soal kebiasaan begadang. Narkolepsi adalah kondisi medis yang nyata, meskipun termasuk langka. Diperkirakan sekitar 1 dari 2.000 orang bisa mengalaminya, dan biasanya mulai muncul di usia remaja, sekitar 10-20 tahun. Yang lebih menyedihkan, banyak orang baru mendapatkan diagnosis yang benar setelah bertahun-tahun. Rata-rata butuh 5-10 tahun sejak gejala pertama muncul. Kenapa selama itu? Karena seringkali gejalanya disalahartikan. Dibilang malas. Dibilang tidak disiplin. Dibilang kurang niat. Padahal masalahnya bukan di niat. Masalahnya ada di otak. Di dalam otak kita ada zat bernama oreksin, yaitu zat kimia yang membantu kita tetap terjaga di siang hari dan menjaga tidur tetap stabil di malam hari. Kamu bisa membayangkannya seperti charger kesadaran atau penstabil sistem tidur. Namun pada penderita narkolepsi, sel-sel saraf yang memproduksi oreksin ini rusak atau jumlahnya sangat sedikit. Dalam banyak kasus, hal ini diduga terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang keliru menyerang sel tersebut. Akibatnya, produksi oreksin menurun drastis, dan siklus tidur bangun menjadi kacau. Karena itulah, gejala pertama yang paling sering muncul adalah rasa kantuk yang tidak tertahankan di siang hari. Serangannya bisa datang kapan saja. Saat ujian. Saat makan. Saat menyetir. Saat sedang mengobrol. Bahkan di momen paling seru sekalipun. Rasa kantuk itu datang seperti gelombang besar yang sulit dilawan, dan akhirnya mereka benar-benar tertidur. Selain itu, ada juga gejala yang disebut catapleksi, yaitu kondisi ketika emosi yang kuat, seperti tertawa, marah, atau kaget, membuat otot tiba-tiba kehilangan tenaga. Kadang hanya wajah yang terasa lemas. Kadang lutut yang goyah. Dalam kasus tertentu, bisa sampai jatuh. Tetapi selama kejadian itu berlangsung, kesadaran tetap utuh. Seolah-olah tubuhnya mati sementara, tetapi pikirannya tetap menyala. Ironisnya, meskipun siang hari sering tertidur, malam hari mereka justru tidak selalu bisa tidur nyenyak. Tidurnya terputus-putus, sering terbangun, dan terasa tidak berkualitas. Jadi di satu sisi, mereka seperti dipaksa mati di siang hari, tetapi di sisi lain, tidak benar-benar bisa beristirahat dengan baik di malam hari. Belum lagi dua gejala lain yang sering terasa seperti adegan film horor. Yang pertama adalah kelumpuhan tidur. Saat baru akan tidur atau baru bangun, otak sudah sadar, tetapi tubuh tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbicara. Tidak bisa berteriak. Dan pengalaman itu terasa sangat nyata. Yang kedua adalah halusinasi saat hendak tidur atau bangun. Mereka bisa melihat bayangan, mendengar suara, atau merasakan sentuhan yang sebenarnya tidak ada. Semua terasa begitu jelas, seolah mimpi dan kenyataan bercampur tanpa batas. Meskipun tidak semua penderita mengalami semua gejala sekaligus, kombinasi gejala-gejala ini tentu bukan hal yang mudah dijalani. Dan sampai saat ini, narkolepsi memang belum bisa disembuhkan sepenuhnya, karena sel saraf yang sudah rusak tidak bisa kembali seperti semula. Namun, bukan berarti tidak ada harapan.
Dengan pengobatan dan pengaturan pola hidup yang tepat, gejalanya bisa dikendalikan sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Yang seringkali lebih menyakitkan justru bukan gejalanya, melainkan cara orang lain memandangnya. Dimarahi karena dianggap malas. Ditegur karena dinilai tidak serius. Bahkan diejek karena dianggap aneh. Padahal mereka bukan kurang kemauan. Mereka hanya kehilangan satu bagian kecil di otaknya yang berperan besar dalam menjaga kesadaran. Karena itu, lain kali ketika kamu melihat seseorang tiba-tiba tertidur atau tubuhnya melemah saat tertawa, mungkin ada baiknya kita tidak langsung menghakimi. Bisa jadi yang mereka hadapi bukan sekadar rasa kantuk, melainkan sebuah kondisi yang tidak terlihat dari luar. Dan terkadang, yang paling mereka butuhkan bukan kritik, melainkan pemahaman. Sampai jumpa di info lainnya. Klik subscribe dan like jika suka channel ini dan share manfaatnya.